Teng, suara kentongan orang yang sedang ronda menandakan bahwa saat itu telah jam 2 dini hari. Aku masih betah berselancar di dunia maya, menikmati postingan yang mampir di berandaku. Saat ini aku sedang terbenam di Facebook, melahap semua konten yang tersedia, mulai dari postingan teman Facebook yang menggelitiku untuk bereaksi atas postingan mereka. Bahkan sesekali aku terhanyut dengan perdebatan yang tak ada ujungnya. Ya, masing-masing bertahan dengan pendapat dan opininya sendiri. Walaupun sadari tugasku hanya menyampaikan, bukan merubah sifat dan takdir orang lain. Karena yang bisa merubah hati seseorang adalah sang pembeli hati itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma musharrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Berdebat akan menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin, padahal kita diperintahkan agar menjadi saudara seiman. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, tinggalkanlah mirab, jidal, mendebat karena ragu-ragu dan menentang, karena manfaatnya sedikit, dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Mengalah untuk menang, mundur selangkah, mengambil kuda-kuda untuk melompat jauh ke depan, itulah kemenangan bagi mereka yang berjiwa besar, menghindari debat tidak berguna. Oleh karena itu, mengalah dan meninggalkan perdebatan pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga. Tanpa terasa, hatiku condong untuk mampir di video reels yang selalu menggoda untuk diklik. Ya, video singkat yang hanya berdurasi sekitar 1 menit, tetapi mampu menambah jiwa ini untuk berlama-lama, bahkan sampai berjam-jam, sampai kuota paket internet ludes. Ku coba membandingkan video mana yang paling banyak diminati netizen. Dari beragam jenis video, yang paling banyak dilihat adalah dunia selebriti. Di sana ada penyanyi, artis film, sinetron, sampai pemain olahraga super top dengan jumlah penonton jutaan.
Betapa mudahnya mereka menyedot perhatian netizen hanya dengan segala ketampanan, kecantikan, dan tak sedikit dengan kemalikan tubuh, popularitas, dan kemewahan bagaikan magnet yang menarik jiwa-jiwa yang haus akan khayalan dan impian. Peringkat kedua adalah video tentang dunia hiburan seperti kuliner, flora, dan fauna, bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan penonton. Peringkat paling bontot, bahkan sangat kontras jumlah netizennya, adalah dunia pendidikan dan agama, dengan jumlah penonton ribuan. Bahkan ada video tentang agama sudah setahun tayang, jumlah penontonnya masih di bawah 100 yang klik. Fenomena apa ini? Ya, kehidupan dunia dengan segala aura yang dimilikinya mampu menyihir jiwa-jiwa yang haus akan pesonanya. Pencipta dan pemilik dunia ini sudah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi harus disadari bahwa dunia itu memang dibuat indah oleh Allah, sehingga ketertarikan kepada dunia itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tentu banyak hal yang membuat kita tertarik. Bisa dengan wanita bagi laki-laki, bisa dengan anak-anak, bisa dengan harta, bisa dengan pekerjaan, bisa dengan pemandangan-pemandangan yang indah, bisa dengan barang-barang yang mewah, dan yang lainnya. Allah Ta'ala juga berfirman, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kecondongan akan dunia dengan segala pernak-perniknya membuat jiwa terperdaya. Tapi kesenangan di dunia hanya bersifat sementara. Allah Ta'ala berfirman, dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Kesenangan dunia yang mampu menawan jiwa yang lalai dan melenakan ternyata penipu dan palsu, seperti yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan 5 hakikat dunia, yaitu permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga, saling berlomba untuk memperbanyak sesuatu. Permainan itu maksudnya seseorang
akan melalui masa kanak-kanak yang kerjanya hanya bermain. Ketika seseorang itu sudah mulai remaja, maka kehidupannya sudah mulai diisi dengan senda gurau. Setelah umur sudah di atas 20 tahun, seseorang kemudian mulai memperhatikan penampilannya, dan itulah yang dimaksud dengan perhiasan. Setelah seseorang berumur 40 tahun ke atas, maka mulailah seseorang dengan yang lainnya saling berbangga-bangga dengan prestasi yang dia raih. Setelah itu, orang-orang akan saling berusaha memperbanyak dalam segala hal, baik keturunan maupun harta. Inilah hakikat kehidupan dunia. Dan ada orang-orang yang terjebak pada salah satu atau lebih dari 5 bentuk hakikat dunia ini. Kenapa kehidupan dunia lebih sering disebut sebagai senda gurau dan permainan? Karena yang namanya senda gurau dan permainan itu hanya sebentar. Tidak lama setelah itu, kita akan masuk dalam suatu keseriusan. Pada ayat ini, Allah Ta'ala juga mengingatkan perumpamaan dunia itu, yaitu seperti hujan yang turun menumbuhkan tanaman-tanaman hijau, dan keindahannya memberikan kebahagiaan bagi para petani. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, tanaman tersebut akan menjadi kering, kuning, dan akhirnya hancur. Demikian pula kita di dunia. Mungkin saat ini kita masih muda, akan tetapi tidak lama kelak kita akan semakin tua. Kulit semakin keriput, rambut mulai putih, kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Oleh karenanya, di akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, karena banyak orang yang terperdaya. Pesona dunia dan segala hiruk pikuknya itu adalah sarana untuk menguji para hambanya, seperti firman Allah Ta'ala ini. Dan jangan engkau panjangkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu hanya sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allah menamai dunia dengan bunga kehidupan dunia, dan kita juga tahu bahwa yang namanya bunga akan cepat sekali layu. Memang dia indah, warnanya mempesona, baunya harum, menyenangkan orang yang melihatnya. Akan tetapi kenyataannya adalah dia sangat cepat layu. Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwasanya dunia ini hanya sementara, sebagaimana bunga mawar yang indah namun cepat layu. Untuk apa Allah menguji hambanya? Agar Allah mengetahui, dan hamba tersebut juga harus mengetahui siapa yang patuh dan taat menjalankan perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di
menafsirkan tentang ayat ini. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan semua yang ada di muka bumi, baik berupa makanan-makanan yang lezat, aneka minuman, pakaian-pakaian yang bagus, pepohonan, sungai-sungai, sawah-sawah, buah-buahan, panorama yang mengagumkan, kebun-kebun yang memikat, suara-suara yang membangkitkan semangat, rupa-rupa yang manis, emas, perak, kuda, unta, dan lain sebagainya. Semuanya Allah ciptakan sebagai perhiasan untuk perkampungan ini, kehidupan dunia, dan sebagai cobaan dan ujian, agar kami menguji siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Maksudnya, yang paling ikhlas dan paling benar. Apa maksud yang paling ikhlas dan paling benar amalannya? Fudail bin Iyad mengatakan, amalan tidak akan diterima sampai seseorang itu ikhlas dan benar dalam beramal. Yang dimaksud ikhlas adalah amalan tersebut dikerjakan hanya karena Allah semata. Yang dimaksud yang paling benar dalam beramal adalah selalu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakah yang lebih baik, kehidupan dunia atau kehidupan sesudahnya, yaitu kehidupan akhirat? Pemilik dunia dan pemilik akhirat, yaitu Allah Ta'ala, sudah mengabarkan melalui firman-Nya. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mau memahaminya? Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Bagi orang yang cerdas, sudah tentu akan memilih dan melakukan yang terbaik untuk kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah sudah memberikan jawaban mana yang harus diprioritaskan. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak mau memahaminya? Dunia dan seluruh isinya ini seperti air yang menempel di jari setelah dijelupkan di lautan. Sedangkan akhirat ibarat lautan yang sangat luas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti seseorang dari kalian yang mencelupkan salah satu jemarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang ada pada jarinya tersebut saat ia dikeluarkan dari laut. Jiwa yang lalai dan hanyut dengan kenikmatan dunia tanpa beramal untuk akhiratnya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sedangkan jiwa yang kukuh mencari kehidupan dunia untuk beramal soleh sebagai tabungan akhiratnya dan ikhlas semata mengharapkan ridho Allah, maka mendapatkan balasan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu
apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Balasan terbaik bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Mengapa orientasi hidup kita harus fokus kepada akhirat? Karena kalau fokus kepada dunia saja, maka Allah akan berikan rezeki yang sudah ditetapkan oleh takdirnya dengan susah payah dan dimasukkan ke neraka jahanam. Sedangkan jika fokus kepada akhirat, maka Allah akan mudahkan segala keperluan duniamu plus surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh lantunan murotal Al-Quran yang berasal dari Toa Masjid, pertanda bahwa akan masuk waktu sholat subuh. Celaka, pikiranku berkecamuk. Aku harus memilih, apakah menunaikan sholat subuh atau tidur dulu, karena pekerjaan di pagi hari sedang menantiku. Pilihanku jatuh kepada tidur dulu, walaupun dengan berat hati, dengan alasan agar badanku fit untuk mengerjakan aktivitas harian. Kurubahkan diri ini ke kasur agar segera tertidur dengan pulas. Aku gelisah, kupaksa memejamkan mata, rebah ke kanan, rebah ke kiri, belum juga bisa tertidur. Di pikiranku masih tersimpan memori hasil berselancar di dunia maya yang susah dihilangkan. Cahaya mentari menyelinap di sela-sela jendela rumah, pertanda kesibukan aktivitas manusia akan segera dimulai. Dengan rasa malas, aku coba bangkit dari tidur dengan menguap. Kupaksa untuk semangat, tapi tulang ini lunglai akibat tidak tidur seharian, alias begadang. Terlalu. Ya, terlalu. Aku menyesali diri ini karena terlalu memperturutkan hawa nafsu. Betapa ruginya diri ini karena menghamburkan waktu dengan sia-sia dan melalaikan kewajiban.
sebagai seorang hamba kepada sang pemilik waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa untuk apa aku diciptakan di dunia ini, padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan dengan firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat santai dan main-main. Aku sudah melalaikan kodratku sebagai seorang hamba agar beribadah, melaksanakan perintah dan larangan Sang Pencipta. Betapa ruginya diri ini. Bukankah Allah Ta'ala sudah mengingatkan di dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, akan hilang pula sebagian darimu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagian penyair berkata, waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Tetapi aku melihatnya paling mudah engkau menyia-nyiakannya. Aku harus berjuang melawan nafsu ini agar bisa menggunakan waktu untuk melakukan kebaikan sebagai bekal akhiratku. Tentunya dengan memohon kepada Allah agar memudahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunda-nunda waktu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, dan dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Al-Hasan berkata, wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok pagi, belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan hari ini.
akan berusaha agar tidak ada waktu terbuang percuma, karena Allah sangat membencinya. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil menafsirkan ayat ini. Jika kamu telah menyelesaikan suatu perkara agama, maka bergeraklah untuk memulai pekerjaan dunia. Dan jika kamu telah menyelesaikan pekerjaan dunia, maka mulailah untuk mengerjakan amalan akhiratmu. Setiap muslim harus hidup dengan tekun dan lelah, maka tidak sepantasnya dia menggunakan waktunya dengan bersenang dan pengangguran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Ibnu Qayyim mengatakan yang sangat menyentuh kalbu. Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat, hawa nafsu, berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah melewati warung kopi. Dia melihat orang-orang yang mengunjungi warung kopi tenggelam dalam permainan kartu dan dadu, meminum berbagai minuman. Mereka menghabiskan waktu yang lama. Maka Syekh berkata, seandainya waktu bisa dibeli, sungguh pasti aku beli waktu mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, azalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Ku ingin agar waktu yang ada di sisa hariku mampu kumanfaatkan untuk beribadah kepadanya sebelum tiba penyesalan. Allah Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Cobalah ambil pelajaran dan perkataan dari Al-Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan pada seseorang, berapa umur yang telah kau lewati? Orang tersebut menjawab, 60 tahun. Fudail mengatakan, selama 60 tahun ini engkau sedang berjalan menuju Rabbmu, dan sebentar lagi engkau akan sampai. Orang itu menjawab, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Fudail balik bertanya, apa engkau tahu arti kalimat yang kau ucapkan tersebut?
Fudel lantas melanjutkan, harusnya engkau katakan pula, sesungguhnya aku adalah hamba di sisi Allah dan akan kembali padanya. Siapa saja yang mengetahui Allah itu memiliki hamba dan akan kembali padanya, maka tentu ia tahu bahwa hidupnya akan berakhir. Kalau tahu hidupnya akan berakhir, tentu ia tahu bahwa ia akan ditanya. Kalau ia tahu akan ditanya, maka ia tentu akan mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang ada. Orang itu bertanya pada Fudel, adakah alasan yang bisa dibuat-buat untuk melepaskan diri? Fudel menjawab, itu mudah. Ia balik bertanya, apa itu? Fudel menjawab, hendaklah beramal baik di sisa umur yang ada, maka akan diampuni kesalahan-kesalahanmu yang terdahulu. Karena jika engkau masih berbuat jelek di sisa umurmu, engkau akan disiksa karena kesalahanmu yang dulu dan sisa umurmu yang ada. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mempersiapkan bekal amalan soleh untuk menuju kampung akhirat. Amin.